Selamat pagi, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali, selamat datang kembali untuk semua nih partisipan yang sudah hadir ya di Zoom hari ini. Ya, kembali lagi dengan saya Stella Kristiani. Hari ini saya akan memandu rekan-rekan di acara Heroes Enterpriser Gathering yang topiknya tuh ini isu yang lagi booming ya di akhir-akhir ini, tahun-tahun ini gitu ya, apalagi setelah COVID gitu ya. Kita hari ini menghadirkan juga ibu psikolog kita ya. Jadi teman-teman di sini jangan cuma hadir sendirian, tapi boleh ajakin keluarganya, boleh ajakin teman-temannya ya supaya kita semua tuh bukan cuma sehat jasmani, tapi juga sehat secara mental atau sehat secara jiwa. Ya, oke, wah, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah open cam dan saya undang juga ya untuk rekan-rekan yang lain juga untuk kalau berkenan boleh ikut open cam nih supaya saya bisa kenalan ya dengan teman-teman semua. Oke, nah jadi setiap minggunya Heroes ini mensupport kita, memfasilitasi kita dengan ilmu. Ya, ada ilmu kesehatan, ada ilmu psikologi seperti hari ini. Dan teman-teman di sini eh, pernah dengar pasti ya perusahaan yang mensupport keberlangsungan HEG ini. Karena tiap minggunya kita menghadirkan berbagai narasumber nih, para ahli di bidangnya. Nah, maka izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu HDI. Ya, selamat datang di keluarga besar HDI. HDI adalah sebuah perusahaan distribusi yang mendistribusikan produk-produk kesehatan dan juga kecantikan yang fokusnya itu produk perlebahan. Pertama kali HDI berdiri di Singapura tahun 1986, tapi kini sudah ada di lebih dari 6 negara ya. Ada di 6 negara, yaitu Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. Nah, kalau kita di Indonesia sendiri ya, khususnya nih, siapa di sini yang dari Jakarta? Boleh yuk komen di chat, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dari Jakarta. Nah, kalau rekan-rekan melewati daerah Menteng, itu ada kantor pusat kita. Boleh ya, saya mengundang rekan-rekan semua untuk mampir ke kantor pusat kita. Ini ada di Jakarta Pusat ya, di Menteng. Dan kalau ada di kota-kota lain, mana nih rekan-rekan yang di kota-kota lain? Boleh dong komen juga. Ada dari kota mana aja nih? Kalau saya sendiri dari Bandung ya, dan di sini yang saya kenal pembicara kita aja dari Bali ya, wah, tuh Bali, Balikpapan hadir, wah, di sana ini ya apa panas juga kali ya di Balikpapan ya. Bandung ya. Nah, rekan-rekan bisa temukan HDI di kotanya masing-masing nih, karena kita sudah mengembangkan sayap ke lebih dari 130 kantor cabang. Dengan total anggotanya ada 2,5 juta, 2,7 juta lebih ya. Di sini jadi bukan cuma keluarga aja, tapi keluarga besar ya. Untuk produk-produknya sendiri dan perusahaannya sendiri sudah teruji kualitasnya. Kita bisa lihat dari begitu banyaknya sertifikasi dan penghargaan yang dimiliki HDI. Semua produk HDI sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Udah punya juga ya surat izin edar dari BPOM, dan yang paling membuat saya yakin bahwa produknya ini tuh benar-benar oke punya ya, aman dan juga sehat jika dikonsumsi rutin. Karena produk HD ini sudah masuk buku MIMS atau yang kita kenal buku panduan untuk tim medis, dokter, ya apoteker gitu, untuk meresepkan obat dan juga suplemen. HDI bergerak di bidang suplemen ya, dan suplemen kita sudah masuk buku MIMS, artinya terbukti punya manfaat kesehatan. Dan ada banyak sertifikasi lainnya termasuk bisnis syariah. Kita punya sertifikasi dari DSN MUI. Dan juga untuk produk kecantikannya
Rekan-rekan nggak usah ragu karena ini juga udah banyak banget ya penghargaannya baik nasional maupun internasional. Apa aja sih produknya? Nah, ini dia madu yang biasanya nih ada di meja makan kita ya, atau mungkin teman-teman di sini di dapur ya. Ini ada namanya Clover Honey. Ini madu udah nggak asing lagi, teman-teman. Dari influencer, pejabat ya semua juga minumnya Clover Honey gitu. Kita nggak ragu lagi untuk mengkonsumsi Clover Honey untuk keluarga karena memang sudah dikonsumsi oleh ribuan keluarga nih di Indonesia dan juga luar negeri. Tapi selain madu, ternyata lebah juga menghasilkan produk-produk lainnya. Ada royal jelly, propolis, pollen. Nah, ini semua berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Nah, HDI sendiri nggak cuma bidang suplemen ya, tapi ada juga untuk perawatan tubuh, perawatan rambut ya, perawatan muka. Nah, kita bisa lihat dari Bibonetics dan Better Botanics nih. Rangkaiannya lengkap banget ya. Dari rambut ada shampoo, hair serumnya. Nah, ini lagi promo ya. Kalau teman-teman nih seneng yang promo-promo, diskon-diskon, boleh tanya ke yang mengundang. Ada promo apa sih HDI bulan ini? Jangan sampai kelewatan ya, karena cuma sampai 31 Oktober. Nah, terus ada juga nih produk untuk bayi. Benar-benar target market kita tuh mulai dari bayi lahir, manusia lahir, sampai manusia nanti eh, dipanggil Tuhan juga ya, itu juga produknya kepake gitu. Nah, untuk bayinya sendiri, kita punya spesial ya, ada baby massage oil yang mengandung berbagai kandungan minyak-minyakan dari bahan alami. Ya, ada dari minyak bunga lavender dan minyak lainnya. Ada juga soothing cream, ada produk buat anak juga, dan masih banyak lagi. Yang pasti, semua produknya ini tuh berprinsip ANSA atau alami dan ilmiah. Susah ya teman-teman sekarang untuk cari produk yang alami. Nah, sedangkan di HDI, teman-teman bisa mendapatkan produk yang alami dengan harga yang terjangkau nih. Nah, dan juga ilmiah, karena ini terus ya dilakukan riset-riset. Kita juga sudah menjadi makanan pendamping untuk atlet di Indonesia, Malaysia, Filipina. Artinya ada tiga hal. Produk HDI tidak mengandung doping, tidak menyebabkan ketergantungan, dan juga tidak menimbulkan efek samping. Artinya kalau kita minum tiap hari selama bertahun-tahun, itu aman banget ya. Apalagi kan misalnya buat anak, buat orang tua, itu aman banget. Next, ada lagi produk kecantikannya. Ya, hari ini ya siapa sih yang nggak pengen awet muda? Nah, sekarang kan trennya Korea ya. Kalau Korea itu make upnya minimal karena kulitnya udah cantik, udah sehat gitu ya. Nah, kita berperan dari nutrisi yang menutrisi kulit untuk membuat kulitnya tuh sehat secara alami. Ada eh, V-line dan juga W-line. Ini dari B-Skin. Skincare kita juga unik banget nih, karena mengandung bahan-bahan perlebahan ya, B. Nah, kalau V-line lebih untuk kulit normal ke arah berminyak, W-line lebih untuk kulit normal ke arah kering. Dengan dua-duanya ini punya skin goal masing-masing ya. Dan kerennya lagi ya, Heroes Group dan Biskin itu tuh punya fasilitas SSA atau Smart Skin Advisor. Jadi sebelum kita beli produk, kita tuh bisa konsultasi dulu loh. Jadi nggak nyoba-nyoba trial error, langsung mendapatkan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing nih. Wah, ini fasilitasnya jarang kan ya di luaran sana. Lalu ada alat juga ya untuk kecantikannya untuk memaksimalkan perawatan harian ya wajah. Ada LV Pro, ada juga bedaknya, loose powder, ada es krim. Nah, pertama kali saya nyoba biskin dari es krim nih. Sunblock multifungsi. Sunblock yang udah ada warnanya gitu ya. Lalu ada anti jerawatnya juga. Semuanya mengandung six core antioksidan system atau antioksidannya ini tuh tinggi dan kaya gitu ya. Dan semuanya ini juga dibuat di Korea dengan
eh, klaim bebas 14 bahan kimia berbahaya. Sehingga skincare kita tuh aman banget untuk kulit ibu hamil dan menyusui dan juga kulit sensitif nih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, rekan-rekan bisa mendownload Enterpriser Kit atau katalog digitalnya HDI untuk mempelajari lebih detail. Dan bisa juga mempelajari di HDI Learn, ini adalah platform buat teman-teman yang udah jadi member nih. Nah, lalu ada juga Zoom training. Ini kalau rekan-rekan ingin mendalami lebih lagi, bisa menghadiri Zoom tentang B-Product Knowledge. Oke, di sini pasti semuanya udah nggak sabar ya, ingin mendengarkan tentang tema hari ini. Ya, saya panggilkan dulu ya untuk pembicara kita ya, pembicara kita ini jauh-jauh dari Bali ya. Untung ada Zoom ya. Ini berbagai kota bisa kumpul, bisa dapat ilmunya nih ya. Halo, Bu Laura. Halo, selamat pagi. Pagi. Wah, oh iya tadi saya lupa ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung ya. Ini Stella sama Bu Laura ada di belahan bumi mana kok? Gelap gini bilangnya selamat pagi gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini karena emang filosofi kita selamat pagi. Itu tuh kalau kita dengar pagi tuh kayaknya bawahnya lebih semangat, lebih ada kekuatan baru gitu ya, ada harapan baru gitu ya. Jadi makanya kita dibiasakan mau pagi, siang, sore, malam tetap nyapanya apa? Selamat pagi Pagi. ya. Oke. Nah, saya memperkenalkan dulu ya Bu Laura ini siapa sih karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah, Bu Laura ini adalah seorang ibu dari satu anak usia 6 tahun. Nama lengkap beliau Laura Pelenkahu, Master of Psychology, psikolog. Beliau berkuliah di S1 Psikologi UI dan S2-nya mengambil magister di Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia juga. Saat ini menekuni sebagai practitioner untuk nurture and play practitioner ya di Pilke Klinika Finland dan juga sebagai psychologist, trainer, counselor dan juga sebagai co-founder Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki. Dan beliau juga aktif sebagai volunteer di Christian Psychological Community Service. Dan main interest beliau tentang parenting, positive discipline, sexual health education, play and learning for kids. Wow, ini ahlinya gitu ya, ahlinya nih tentang psikologi. Nah, sebelum mulai nih, saya pengen ngajak ngobrol Bu Laura ya. Bu Laura, kan ini akhir-akhir ini isu-isunya tuh ada tuh yang namanya positif eh, toxic toxic itu loh Bu, banyak ya Iya, Bu ya, iya, benar-benar. toxic positif Maksudnya ya. positif, tapi kok kayaknya malah jadi toksik ya gitu. Nah, ini ini bahaya sebenarnya ya. Mungkin kelihatannya positif tapi ternyata bahaya ya Bu ya. Benar, Oke, nah benar, saya benar. tanya dulu kali ya ke partisipan hari ini, siapa di sini yang punya prinsip gitu ya? Kalau saya kuat, saya nggak akan khawatir. Saya orang yang kuat nih. Saya nggak boleh Kalau khawatir. khawatir berarti lemah gitu ya, Sel ya? Nah, ya, kalau khawatir lemah, kalau nangis lemah. Nah, siapa di sini punya mindset seperti itu atau diajarin orang tuanya seperti itu? Coba ada? Pasti ada Bu Laura. Ini malu-malu aja. Ada sih, aku kalau gitu. Masih ada dikit-dikit loh aku tuh kayak mikirnya, aduh gitu. Nggak Iya, boleh iya. loh kalah, nggak boleh loh apa yang gitu deh. Oke, nggak apa-apa, dipendem dulu ya. Siapa tahu nanti pas Bu Laura membagikan materi itu ngena ya. Oke, kalau gitu kita pengen tahu nih yang sebenarnya kita harus berpikir positif itu gimana? Terus boleh nggak sih cemas, boleh nggak sih khawatir? Dan kalau khawatir itu muncul, itu kita harus ngapain gitu ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Bu Laura, saya persilakan untuk membagikan materi hari ini.
Oke, thank you Stella. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan? Udah ya, kelihatan ya. Jadi gini, eh aku sangat berharap kita bisa interaktif pada malam hari ini karena topiknya menurutku sesuatu yang sebenarnya kita jangan makainya sebagai suatu teori, tapi justru gimana kita bisa relate ke kehidupan kita dan bisa mengubahkan cara kita berpikir, cara kita mengelola stres dan juga kecemasan kita supaya kita semua sama-sama bisa lebih sehat secara mental. Oke? Jadi jangan lihat nih sebagai, teori apa sih nih gitu ya. Tapi eh, kita sama-sama refleksi diri lagi masing-masing. Kita sama-sama melihat aku ada gininya enggak ya? Aku ada gininya enggak ya? Berarti aku harus bagaimana ya? Gitu. Jadi kita sama-sama, karena aku pada saat membuat ini pun akhirnya sambil berefleksi lagi gitu. Karena memang yang namanya was-was, stres, cemas, itu semua orang pasti mengalami. Nggak mungkin enggak. Dari bayi pun udah mengalami yang namanya stres. Sampai lansia pun mengalaminya. Jadi kalau kita nggak pernah mengalami yang namanya stres, nggak pernah mengalami namanya cemas, itu justru tanda tanya. Apakah kita terlalu bermain aman, atau apakah kita malah sebenarnya lagi merepress apa yang kita rasakan? Jadi kita berusaha untuk aku nggak gini, aku nggak gini gitu. Jadi kita repress. Setiap ada stres sedikit kita repress. Setiap ada cemas kita tekan semua perasaan itu supaya dengan harapan tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Tetapi itu namanya bukan mengelola stres dan cemas. Itu namanya menekan yang bahkan bisa jadi bom waktu. Oke, jadi mindsetnya sama ya. Stres, perasaan cemas itu pasti dialami semua orang. Hanya intensitasnya itu bisa berbeda-beda. Nah, makanya hari ini kita mau sama-sama membahas tentang stres dan cemas. Oke, semuanya sudah siap? Sebelum mulai, tadi seperti saya bilang ya, kita interaktif ya. Jadi saya ingin tahu dulu nih kondisi mental teman-teman semua di sini kayak gimana? Oke, kita pakai emoji aja, nggak usah curhat panjang-panjang ya. Ini bukan sesi curhat panjang, tapi saya mau kita coba pilih satu emoji yang paling menggambarkan situasi atau perasaan kita overall hari ini. Oke? Kalau memang bilangnya gak bisa cuma satu karena tadi saya tuh roller coaster banget. Ada yang stressful banget tapi ada yang happy banget. Oke, bolehlah dua atau tiga emoji, boleh ya gitu. Jadi misalnya yang aku kasih contoh di sini kan ada tuh emoji yang gitu tuh stress. Terus yang kayaknya zen banget itu tenang gitu. Oke, saya tunggu ya. Silakan ketik di kolom chat emoji yang paling menggambarkan mood Anda hari ini. Pas kan? Kita sekalian apa ya? Refleksi kita hari ini. Makanya kita hari ini tuh semi-semi workshop pokoknya ya. Oke? Refleksi yuk hari ini. Oh, aku sambil double ya. Aku ngeliat message-nya di sini biar lebih kelihatan. Waduh, ada yang sampai mata juling-juling itu berarti pusing berat ya. Pusing berat. Oke, oke. Ada yang zen, tenang. Ada yang Oke, oke. Oh, ada yang happy banget, ada yang pakai air mata, berarti cukup challenging ya. Nah, ini aku bingung deh, lucu banget dia, Lucia Rani, senyum, terus kayak ada gitu, kayak gitu. Apa ya maksudnya? Terus senyum lagi, berarti banyak sekali ya perasaannya hari ini. Ada yang overall agak-agak sedih, tapi nggak sampai parah banget. Wah, thank you so much. Ada yang pakai api-api. Rupanya bersemangat sekali hari ini. Dan itu siapa? Suami saya, Rian Manopo. Emang itu jujur ya, dia tuh selalu begitu sih. Aku juga bingung gak bisa. Oke, ada yang api-api apa? Ada yang kayak awan kayak meledak gitu ya. Itu berarti mungkin
overload ya, lagi overload banget gitu. Oke, sip, sip, sip. Aduh, thank you so much ya. Oke. Nah, memang ini adalah salah satu teknik. Kenapa saya minta seperti ini? Ini salah satu teknik yang sebenarnya bisa kita lakukan setiap malam. Gitu. Kenapa? Untuk mengecek apa sih yang kita rasakan saat ini. Jadi kayak bagian dari journaling, kita jadi lebih lebih mindful, lebih paham dengan apa yang kita rasakan hari ini. Kalau nggak dipaksain untuk tulis, bisa aja hari ini lewat begitu aja kita nggak menyadari apa sih emosi yang ada pada kita hari ini gitu. Jadi ini salah satu teknik yang bisa kita pakai untuk kita lebih mengenal lagi apa yang terjadi sama diri kita. Oke? Nanti bisa di follow up lagi, stresnya stres kenapa atau gimana nanti kita bahas di belakang pas ngomongin journaling ya. Oke, lanjut. Nah, kan aku udah tahu nih teman-teman kondisinya seperti apa. Selanjutnya adalah, mari kita bermain. Fakta atau mitos, oke? Tinggal diketik aja di kolom chat yang pertama ini. Salah satu cara mengatasi kecemasan adalah dihindarin aja hal-hal yang memicu rasa cemas. Fakta atau mitos? Langsung dijawab. Ayo, aku tunggu. Mitos, fakta. 50-50 nih. Mitos. Ini lucu ya. Mitos, fakta, mitos, fakta. Mitos, fakta. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Boleh loh. Mitos, fakta, fakta. Ada lagi? Mitos, fakta. Oke. Oke, cukup ya, cukup ya. Ini menurut saya jawabannya cukup 50-50. Berarti eh, hal ini benar-benar apa ya? eh, cukup balance ya. Ada yang berpikir bahwa dihindarin aja gitu rasa apa hal-hal yang bikin rasa kita cemas itu dihindarin aja karena itu bisa mengatasi kecemasan. Oke, jawabannya adalah ini ada yang bilang makin dihindari makin stres. Mbak Elsa, you are so right. Jadi, sebenarnya ini adalah mitos, teman-teman. Kenapa? Benar sekali yang Mbak Elsa bilang. Dengan berjalannya waktu, gini, ketika menghindar, mungkin kita menyelesaikan masalah sementara, tapi tidak mengatasi kecemasan kita. Oke? Tidak mengatasi kecemasan, hanya membuat kita, apa ya, tenang sesaat. Karena apa? Dengan berjalannya waktu, menghindar itu malah bisa meningkatkan kecemasan kita. Karena apa? Justru semakin memperkuat asosiasi di otak kita nih antara rasa takut atau cemas itu dengan situasi tersebut. Kan jadi semakin diperkuat kan gitu. Semakin kita menghindar tuh semakin memperkuat. Nanti deh aku jelasin di belakang kenapa sih bisa begitu tuh otak kita cara kerjanya. Lanjut, oke? Lanjut ya. Ih, seru, seru, seru. Nah, iya juga ya. Iya. Oke. Stres dan kecemasan dapat menghilang sendiri dengan berjalannya waktu. Fakta atau mitos, teman-teman? Ayo langsung jawab. Fakta atau mitos? Stres dan kecemasan dapat menghilang sendiri dengan berjalannya waktu. Mitos, fakta, fakta. Oke, mitos. Mitos, fakta. Iya, aku seneng loh. Ini kita balance banget jawabannya. Fakta, mitos, fakta. Mitos, mitos. Fakta. Serius loh. Bener-bener kita ini mitos, mitos. Oke, stop ya. Thank you so much buat jawabannya. Wah, Dokter Rizky, Dwi Rizky, ini lengkap banget. Mitos, stres yang diredam atau dia biarkan tanpa diselesaikan akan masuk ke alam bawah sadar. Yes, betul sekali. Aduh, kalau ada dari sisi dokter ngomongin soal ini tuh juga keren ya, bukan hanya dari sisi psikologi ya. Nanti boleh loh ikut sharing-sharing ya di chat. Jadi memang benar. Untuk stres atau kecemasan ringan mungkin ya oke lah ya gitu hilang sendiri. Tapi sebenarnya itu tuh kita hanya menumpuk yang tadi aku bilang. Hanya ditekan doang. Seperti dokter Dwi bilang, masuk ke alam bawah sadar. Nanti bisa meledak sewaktu-waktu yang kita bahkan nggak ada triggernya aja bisa keluar gitu loh. Anxiety-nya gitu, kecemasannya. Jadi kalau udah intens banget, apalagi kalau udah intens banget ya, karena gini, stres dan kecemasan itu sesuatu yang kompleks. Jadi kadang-kadang bahkan bisa sampai butuh terapi,
Nggak bisa yang kita cuman kayak self help aja tuh nggak bisa. Yang kita mau bahas hari ini tuh lebih yang ke self help yang bisa kita kita lakukan sehari-hari di rumah. Tapi ada juga yang sangat berat yang butuh terapi, bahkan butuh bantuan obat untuk bisa kita manage secara efektif. Oke, terakhir ya. Terakhir, seru. Nah, ini dia terakhir. Stres dan kecemasan merupakan dua hal yang berbeda. Oke, oke, ayo. Langsung dijawab. Fakta, fakta. Fakta. Wih, kalau ini kita kayaknya sepakat semua nih. Fakta, fakta, fakta. Wah, oke udah kebayang nih. Rata-rata jawabnya fakta semua. Oke, terima kasih atas responnya. Betul sekali ya. Stres dan kecemasan itu memang saling berhubungan, tapi mereka merupakan dua hal yang berbeda. Makanya, eh, cara kita mengatasinya bisa ada yang sama, tapi fokus utamanya mungkin berbeda. Jadi kita bahas dulu ya perbedaannya. Oke, kita coba bahas perbedaannya. Stres dan kecemasan. Oke, kita bahas secara umum ya. Gini, kalau dilihat dari asalnya, triggernya, kalau stres itu lebih respon kita terhadap tekanan dari luar. Jadi ada masalah, tantangan dari luar, menekan, makanya stres itu kan bahasa Indonesia tekanan ya. Tekanan atau jadinya tuntutan dari luar. Nyata ada tekanannya, ada tuntutannya, gitu. Nah, memang batasan dan toleransi stres tiap orang itu berbeda-beda. Jadi, makanya ini saya tulisnya reaksi terhadap hal-hal yang dianggap mengancam atau menantang. Jadi itu kayak bahasa Inggrisnya itu perceived challenge. Nah, sifatnya subjektif. Apa yang dianggap stressful untuk satu orang, bisa aja, biasa aja untuk orang lain. Jadi, kita tuh nggak perlu loh ngerasa insecure. Misalnya gini, ada workload kerja tertentu nih, kita udah stres. Tapi kita lihat teman kita, kok dia bisa sih masih santai-santai aja, performanya maksimal gitu. Nggak usah insecure, karena memang batasan toleransi terhadap stres tiap orang itu berbeda-beda. Jadi yang penting kita melakukan sesuatu agar batasan atau toleransi stres kita tuh bisa meningkat. Nanti kita bahas ya gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk kita toleransi terhadap stresnya itu bisa meningkat. Nah, ini sebenarnya hati-hati juga nih untuk orang tua. Pasti di sini kan ada orang tua juga ya, atau orang yang sudah lebih berpengalaman. Terkadang bisa underestimate nih perceived stresnya anak atau orang yang pengalamannya tuh ke situasi itu tuh lebih sedikit, belum belum terlalu berpengalaman. Karena kita kan udah punya nih pengalamannya. Kita udah punya pengalaman keberhasilan mengatasi tantangan itu, ya kan? Tapi buat anak kita yang mungkin hidupnya baru 7 tahun, baru 10 tahun, baru 15 tahun, tentunya berbeda sama kita. Iya kan? Nah, hati-hati jangan sampai kita underestimate itu. Karena tadi ini kan subjektif. Buat dia stres itu sangat nyata adanya. Real, berat buat dia gitu. Mungkin buat kita enggak. Contoh misalnya nih, ada kakak udah kuliah ngerasa aduh receh banget nih adanya ribut banget stres mau UAN SD gitu ya. Mau ujian nasional SD itu kayaknya ribut banget udah ngerasa stres banget. Dan si kakak ngerasa aduh receh banget sih baru gitu doang. Nah, hati-hati. Atau misalnya orang tua nih, ngerasa lebay banget nih anak remajanya lagi berantem sama besti. Atau mungkin lagi berantem sama pacarnya gitu. Lebay banget sih gitu. Dan kita jadi nggak menganggap stres yang sedang dialami mereka. Kita nganggap remeh. Kita yang, ah gitu aja. Atau kita langsung berusaha merubah dengan tadi ya, berpikir positif aja gitu. Nah, hati-hati dengan itu. Oke? Jadi intinya banyak hal nih yang bisa kita anggap tekanan. Contohnya deadline kerjaan, workload yang tinggi, ujian, masalah keuangan, atau masalah dalam berhubungan sosial gitu. Misalnya ada konflik atau mungkin mama baru yang merasa kurang didukung oleh suaminya dalam mengurus anak punya baby, itu juga bisa menjadi sumber stres juga, tekanan juga karena ngerasa sendiri.
ngerasa kurang dukungan. Atau bisa juga masalah kesehatan, ada penyakit kronis, kan itu bisa jadi sumber stres ya. Termasuk lingkungan loh, lingkungan yang nggak kondusif. Polusi yang berlebihan itu jadi sumber stres. Jadi karena polusi yang ada em, bikin penyakit, bikin kita stres, penyakit nggak sembuh-sembuh, gitu. Atau maksudnya kayak waktu dulu ya, saya kan sempat tinggal di merantau ke Makassar gitu. Kadang tuh saya ngerasa Makassar tuh resource-nya kurang banget dibanding dulu saya tinggal di Jakarta gitu. Ada barang-barang yang saya suka pakai, tapi di sana nggak available. Dan aku harus em, kirim barang secara online dari Pulau Jawa. Dan ngirim dari Pulau Jawa ke Makassar itu bisa 40-an ribu. Jadi kan lumayan, nggak sampai stres sih, tapi kayak karena kan saya cuman itu doang ya. Tapi kalau yang nggak punya sumber dayanya lebih ke hal-hal yang utama, kurang sumber daya air, kurang sumber daya macam-macam lah ya, itu pasti bisa jadi sumber stres. Atau kita mengalami perubahan hidup yang cukup signifikan lah. Misalnya mulai pekerjaan baru, atau kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi, itu juga bisa jadi sumber stres. Memang sebenarnya kan stres itu tadi ya lebih dari luar. Tapi sebenarnya ada juga sih tuntutan dari dalam diri. Misalnya kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap pekerjaan kita. Apalagi kalau kita lumayan perfeksionis ya gitu. Kita bisa loh membuat tekanan sendiri terhadap diri kita. Atau misalnya kita tuh tipenya yang emang bukan tipenya sih. Kita belum punya skill yang cukup sehingga resiliensi kita rendah misalnya. Itu juga bisa overwhelm kan, gampang gampang overwhelm, merasa kewalahan dengan tantangan yang ada. Atau belum punya banyak skill strategi untuk menghadapi stres tuh bagaimana sih? Karena tuh biasa ya, nggak orang tua, aku dulu juga kayaknya nggak diajarin ya. Kita tuh kayak learning by doing ya nggak sih? Orang tua tuh kurang mengajarkan strategi-strategi untuk menghadapi stres. Lebih banyak eh, toxic positivity juga gitu, kayak misalnya kalau stres langsung aja diubah dengan sesuatu yang positif. Ya udah nggak usah mikir gitu lah, mikir aja gini 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 gitu. Kebanyakan sih seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang enggak, itu bagus banget gitu. Tapi mungkin kalau zaman saya kebanyakan orang tuanya juga masih belum terlalu punya knowledge mengenai ini ya. Jadi memang lebih banyak tuh kita harus menekan perasaan, terus kita lebih banyak tidak dikasih strategi menghadapi stres, tapi lebih dimarahin dan dituntut untuk bisa oke. Ya nggak sih? Kalau saya tuh ngerasa gitu ya. Ini sharing pengalaman pribadi aja sih. Mungkin ada yang relate dengan saya ya dulunya gitu sama orang tuanya kayak gimana. Gitu. Oke, itu stres. Kalau kecemasan, nah, cemas itu lebih berasal dari dalam diri. Jadi kayak ada orang gitu ya, misalnya nih si cemas nih kayak ngomong, ngasih, ah nggak mungkin lah kamu berhasil, ah nggak mungkin lah kamu bisa ngomong di depan umum gitu. Ah kamu nyoba pun kayaknya hasilnya nggak bakal oke deh. Jadi kayak pikiran-pikiran buruk yang masuk ke dalam kita sendiri gitu. Jadi dari dalam kita masuk ke otak kita gitu. Nah, pikiran itu cenderung menetap, jadi persisten, sering gitu munculnya. Nah, bahkan bisa aja muncul tanpa penyebab dari luar yang jelas. Jadi kayak apa benar-benar irasional tuh sangat mungkin. Kecemasan itu sangat mungkin irasional. Jadi sama ya, ini juga subjektif sifatnya. Bahkan menurut orang lain gak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi buat orang tersebut mungkin ancaman itu nyata banget gitu. Kayak misalnya gini, khawatir, ini saya punya teman soalnya kayak gini. Dia khawatir banget berenang di laut, dia nggak berani. Karena dia takut, eh, terutama di laut yang dalam, karena nggak kelihatan. Jadi yang nggak kelihatan itu menakutkan buat dia. Padahal kan ancamannya kan nggak ada ya, nggak kelihatan gitu. Nggak, istilahnya ini masih lumayan masuk kategori yang tidak terlihat ada ancaman pada saat itu, iya kan? Nah, itu contohnya kecemasan. Atau misalnya ada yang takut ketinggian, takut bicara depan umum, public speaking. Itu saya banget tuh dulu ya. Takut banget ngomong di depan umum.
Nah, jadi kecemasan ini tuh lebih berkaitan dengan rasa khawatir, takut yang berlebihan. Jadi lebih related dengan hal-hal yang ada di pikiran yang mungkin saja terjadi nantinya. Belum tentu udah ada, belum tentu terjadi gitu. Nah, kecemasan ini bisa timbulnya macam-macam sebenarnya. Bisa karena kombinasi faktor biologisnya memang, psikologis, dan juga lingkungan. Karena ada faktor turunan juga, ada turunan kecenderungan kecemasan itu ada, secara genetik itu ada, bisa diturunkan. Terus kondisi kimia di otak itu juga pengaruh. Kalau kurang atau imbalance gitu ya, eh, hormon-hormon yang untuk membuat kegembiraan ya kayak serotonin, dopamin gitu. Itu tuh nggak balance. Nah, itu juga pengaruh. Atau misalnya tipe kepribadian tertentu yang misalnya perfeksionis tadi itu juga sebenarnya bisa bisa lebih mudah mengalami kecemasan. Atau insecure. Nah, anak-anak remaja itu juga tuh. Anak-anak remaja kenapa cenderung bisa memiliki kecemasan yang lebih tinggi karena mereka lagi masa-masanya insecure. Kan mereka lagi masa-masa ada perubahan dalam tubuhnya kan. Secara hormonal aja udah banyak yang berubah. Secara tuntutan yang dia taruh ke diri mereka itu begitu besar yang bisa membuat mereka merasa insecure. Belum lagi perbandingan yang ada di sosial media. Ah, si itu udah berhasil, si itu umur segini udah bisa melakukan apa. Aku kok masih belum bisa ya. Insecure dengan tubuh yang mulai berubah. Itu pengaruh juga. Jadi buat anak-anak remaja, latihan deh gimana caranya kita mengelola kecemasan. Nanti kita bahas ya gimana sih kita bisa mengelola kecemasan supaya nggak bikin kita jadi berlebihan cemasnya. Oke, termasuk em, ini kan tadi ya saya bilang stres dan kecemasan itu kan sebenarnya saling berhubungan ya, karena stres yang berkepanjangan itu juga memudahkan orang jadi bisa mudah cemas gitu. Jadi ngaruh tuh semua tuh. Orang yang suka cemas pun jadi lebih mudah stres. Jadi kayak saling berhubungan lah sebenarnya. Tapi core-nya memang berbeda. Oke, nangkap ya sejauh ini ya. Lanjut ya. Bisa dipahami? Kalau sangat takut dengan frog karena punya trauma di masa kecil itu gimana? Nah, iya memang tuh faktor-faktor trauma itu juga bisa mempengaruhi kecemasan memang. Lanjut, oke lanjut ya. Lanjut, bedanya lagi gimana? Ini aku nggak akan ngomong secara detail ya, tapi gini, yang membuat dia berbeda adalah karena memang area otak, bagian otak yang eh, berfungsi ketika stres itu datang dan kecemasan datang itu beda fokusnya. Jadi kalau stres itu area otaknya namanya ada HPA axis. Jadi nggak usah dicari kepanjangannya. Intinya gini, si HPA axis ini tuh kayak sistem alarm di tubuh kita, di otak kita untuk menghandle stres, untuk menghandle tekanan gitu. Jadi mudahnya eh, ada nih di bagian otak yang notice ada tekanan, lalu dia kasih kode ke bagian otak lain untuk menghasilkan hormon yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres dan juga adrenalin. Adrenalin itu fungsinya mempersiapkan tubuh kita nih untuk berespon. Jadi kayak jantungnya mulai berdetak lebih cepat, duk, 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 duk. Atau jadi bisa meningkatkan aliran darah, melepas kadar gula untuk dijadikan energi oleh tubuh. Fungsinya apa? Tubuh jadi siap untuk action menghadapi tekanan. Jadi kalau ada sesuatu, dengan adanya itu tadi ya, HPA axis itu menghasilkan kortisol dan adrenalin, badan kita siap untuk action kalau ada sesuatu gitu. Jadi sebenarnya berguna. Ya berguna dong. Kalau enggak ada sesuatu yang mengancam, kita diem-diem aja gitu kan bahaya ya. Makanya kadang-kadang nih ya, kita ngelihat ada ancaman kayak misalnya, tiba-tiba ada beruang gitu jauh, lari ke arah apa, mau datang ke arah kita, terus kita bisa tiba-tiba punya tenaga entah dari mana, melompati pagar yang tinggi. Nah, itu karena adrenalin tadi gitu. Ada kortisol, ada adrenalin, mereka bekerja sama, membuat kita jadi sanggup untuk melakukan yang seperti itu. Nah, apakah semua stres itu berbahaya? Tentu aja enggak. Karena ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Eustress itu stres baik lah.
stres yang positif. Jadi tekanan yang ada itu justru mendorong seseorang untuk tumbuh, berubah, bisa mencapai sesuatu, termotivasi, ya kayak gitulah. Itu stres yang baik. Jadi membuat orang tuh kayak tantangannya itu challenging enough, tapi masih dalam batas kemampuan mereka. Jadi misalnya tegang mau ujian gitu. Akhirnya membuat dia jadi belajar mati-matian gitu. Sehingga dia jadi lebih siap ketika menghadapi ujian. Atau mulai pekerjaan baru, tantangan karir, kompetisi. Nah, itu masih dalam batas kemampuan misalnya. Nah, kalau stres yang berlebihan atau negatif, ini adalah tekanan yang membuat orang itu kewalahan. Dia malah jadi nggak merasa tuh, aduh udah nggak mungkin deh, nggak bisa nih gitu, nggak mampu mengatasi situasi, merasa nggak punya kendali terhadap eh, tekanan yang ada. Jadi contohnya beban kerja yang dirasa berlebihan banget. Tadi ya konflik dalam hubungan yang berkepanjangan, yang bikin frustrasi, nggak selesai-selesai, atau yang tadi kehilangan orang tercinta itu bisa jadi hal-hal yang bikin kita overwhelmed. Nah, stres yang berlebihan itu kan berarti tadi ya hormon kortisol dan adrenalinnya kan jadi berlebihan. Nah, kalau misalnya jantung kita deg 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 terus menerus, atau misalnya gini deh, orang yang tiap hari kerjaannya dikejar deadline terus, itu adrenalinnya tinggi terus. Hati-hati, karena lama-lama kan tubuh jadi tegang ya. Malah cek deh, jangan-jangan sering migrain, nyeri di leher, bahu, punggung, karena ada ketegangan otot yang berkepanjangan. Jadi stres ini tuh eh, lebih berhubungan dengan apa yang kita rasain di tubuh kita sebenarnya, fokusnya. Dan kalau berkepanjangan itu terjadi, tentunya sistem kekebalan tubuh kita jadi turun. Rentan infeksi, rentan radang, terus resiko masalah jantung. Iyalah ya, orang jantungnya dipacu terus, gimana nggak ada istirahatnya, itu bahaya banget gitu. Anak-anak yang suka cara belajarnya sistem kebut semalam, hati-hati. Jangan dilakukan secara berkepanjangan, bahaya gitu. Sistem pencernaan juga bisa terganggu, gangguan tidur, burnout. Jadi udah kayak terkuras semua energi mental dan fisik. Kadang-kadang ibu yang baru melahirkan, baru punya baby itu ada perasaan happy-nya, tapi kadang-kadang bisa burnout juga loh gitu. Jadi hati-hati, kita perlu strategi untuk bisa mengelola stres kita. Nah, jadi cara ngatasinnya lebih berfokus pada apa? Berarti fokus gimana cara memecahkan masalahnya. Identifikasi penyebab stresnya apa, cari solusinya gitu. Lebih keluar lah, perubahan eksternal apa yang bisa dilakukan gitu. Serta relaksasi untuk mengatasi tanda fisiologis tadi, karena kan dia berhubungan dengan hormon kortisol dan adrenalin yang bikin semua tense, semua apa ya, siap tadi gitu. Karena tanda-tanda fisiologis itu akan lebih dirasakan ketika stres. Jadi cara ngatasinnya lebih ke arah situ. Fokusnya beda nih sama kecemasan. Kita sekarang beralih ke kecemasan ya. Oke, nah kalau kecemasan hubungannya itu sama bagian otak amigdala namanya. Jadi amigdala ini otak yang bisa dibilang bagian otak emosi lah, yang berhubungan sama emosi. Dia tuh memproses respon ancaman, eh, hubungan sosial seseorang. Nah, itu tuh biasanya diproses di situ tuh. Pokoknya berkaitan dengan emosi. Nah, cara kerjanya itu fight atau flight. Sebenarnya amigdala ini punya tugas untuk membawa pesan. Jadi, pas ada ancaman, harusnya dia tuh membawa pesan, ini tuh mengancam loh, gitu. Dia bawalah ke otak berpikir kita gitu. Ini harus diapain nih, gitu istilahnya. Baru habis itu actionnya apa? Sebenarnya kayak gitu. Tapi, nah itu deh, kadang-kadang nih, jadi gini, cemas dan khawatir kan tadi ya aku bilang, itu kan salah satu perasaan yang membawa pesan tertentu. Misalnya, kita cemas banget nih mau ujian, atau saya cemas nih mau bawa HEG misalnya hari ini gitu. Artinya kan berarti ujian atau HEG ini merupakan sesuatu yang penting buat saya, sehingga saya khawatir kalau misalnya nanti nggak bisa ngejelasin dengan jelas atau
ketika ujian ternyata saya nggak lulus gitu, karena itu merupakan hal yang penting buat saya. Kan sebenarnya itu ya, ngomongin seperti itu. Nah, atau misalnya cara kerja lainnya adalah gini, lagi di jalan, tiba-tiba ada motor mengarah ke kita, terus kita jadi langsung lompat menghindar. Itu cara kerja amigdala juga. Jadi dia ngelihat ada sesuatu yang apa ya, berbahaya, kita anggap itu berbahaya, mengancam kita, membuat kita khawatir gitu, langsung takut. Nah, dia langsung berespon gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau si amigdala ini gini, kalau dia ngerasa ini urgent, mengancam ketenangan kita, orangnya, kita nih, dia akan langsung berespon terhadap ancaman itu gitu. Nah, responnya tapi biasanya flight atau freeze gitu, atau fight. Nah, seringkali, nah mungkin karena tadi ya ada dopamin, serotonin, GABA, itu tuh hormon-hormon yang eh, apa ya, ada di otak kita yang berkaitan erat dengan kecemasan lah. Dopamin sama serotonin tuh hormon bahagia gitu. Nah, itu ternyata kurang. Nah, itu atau nggak balance. Nah, itu juga pengaruh tuh sama kecemasan. Nah, jadi terkadang si amigdala kita ini tuh kayak apa ya? Ibarat kalau ada yang suka nonton film-film ini nggak sih? Film-film hero, superhero gitu tuh. Tapi yang kayak vigilantinya gitu loh, yang superhero jalanan yang mau membela kalau ngeliat ada ketidak apa namanya, ketidakadilan langsung dibela gitu, nggak mikir ini sebenarnya siapa yang benar siapa yang salah, pokoknya langsung bela gitu ya. Nah itu tuh amigdala tuh kayak gitu gitu. Jadi kadang-kadang dia salah memaknai suatu kejadian, terlalu overprotective gitu sama kita si amigdala ini. Jadi yang terjadi tuh kayak amigdala hijack gitu. Jadi harusnya nggak urgent, tapi harusnya tuh nggak urgent, harusnya dia bawa nih pesannya ke otak berpikir kita, tapi karena dia pikir dia salah, jadinya dia langsung bereaksi gitu. Nah, jadilah kecemasan yang berlebihan yang bikin kita kadang-kadang mungkin bisa aja freeze atau kabur. Misalnya tadi ya, takut berenang di laut karena khawatir kan nggak tahu ada apa di sana gitu. Jadi nggak pernah mau lagi. Itu kan berarti kan kabur ya. Avoidance. Nah, itu tadi avoidance itu tidak menyelesaikan masalah kecemasan gitu. Dan bahayanya juga kecemasan berlebihan itu bisa kadang-kadang bikin kita panic attack, atau psikosomatis, ngerasanya sakit tapi pas dicek ke dokter nggak ada apa-apa gitu, atau bisa parah-parahnya mungkin jadinya gangguan kecemasan itu ada juga. Nah, gimana cara kita ngatasin nih? Kita fokusnya adalah pada teknik kognitif dan emosional gitu sebenarnya. Beda ya, kalau tadi kan fokusnya ke tubuh, ke penyelesaian masalah. Nah, kalau ini di gimana kita bisa mengubah pola pikir kita dan respon kita terhadap internal fear dan worries kita. Jadi gampangnya adalah gimana kita punya hubungan yang sehat sama si kecemasan. Gimana kita bisa dengar pesannya kecemasan, tapi kita nggak langsung percaya sama semua apa yang dikatakan sama si cemas gitu. Oke? Nah, tadi kan saya udah bilang ya, jadi stres dan kecemasan itu saling berhubungan. Saling mempengaruhi. Nah, tapi dengan kita bisa memahami akar permasalahan kita di mana sih, kita lebih banyak, ini lebih karena stres atau ini lebih karena cemas, misalnya gitu. Kalau kita tahu, kita jadi bisa lebih tepat kan mengatasinya. Apa yang harus kita lakukan tuh kita lebih pas gitu. Supaya kita bisa tetap produktif. Tapi, tapi gini, jangan sampai kita cemas atau stres justru untuk eh, mengidentifikasi ini sebenarnya saya stres atau cemas ya. Jadi kita cemas mengenai kecemasan gitu. Kita cemas mengenai stres, berusaha untuk membedakan gitu. Itu nggak usah sampai segitunya. Kalau emang nggak tahu ya udah, yang penting kita lakuin aja gitu. Mana yang lebih pas? Karena untuk hal ini tuh sebenarnya nggak ada kayak apa ya, one fix method gitu. Ada berbagai macam metode. Yang akan aku bagi pun hanya sebagian kecil dari berbagai macam metode yang ada. Gitu, oke? Nah, karena ada bagian yang sama, jadi saya mulainya dari ini ya. Dari kita akan masuk ke apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Tapi saya akan memulai dengan hal-hal yang sama dulu ya, biar gampang nih. Yang bisa ketika kita berusaha melakukan ini,
itu sebenarnya bisa membantu kita mengelola stres dan juga sekaligus kecemasan kita. Oke? Nah, ini dia. Teknik relaksasi. Itu ngaruh banget. Kita tuh perlu belajar untuk teknik relaksasi. Jadi kayak misalnya deep breathing. Siapa di sini yang suka secara rutin tiap pagi bangun pagi breathing dulu? Atau sebelum tidur supaya rileks. Ketika tidur semua badan kita tuh jadinya rileks. Tuh kondisi tubuh kita itu breathing dulu. Kita bisa pakai teknik apa macam-macam lah. Ada yang tarik nafas 4 hitungan, tahan 2 hitungan, lepas 7 hitungan, itu bisa. Kita latihan seperti itu. Itu namanya deep breathing. Ada macam-macam. Ada yang seperti kita kotak gitu. Tarik nafas, tahan, buang nafas, tahan, gitu. Tarik nafas, gitu. Coba yuk, kita coba yuk. Yang kotak itu ya. Kita coba sama-sama ya. Ini kita anggap aja semi-semi workshop, oke? 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, buang nafas, tahan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, buang nafas, tahan. Nah, kayak gitu. Itu biasanya buat kita jadi lebih rileks badannya. Oke? Terus bisa juga dengan, jadi relaksasi itu bisa juga dengan ada namanya progressive muscle relaxation. Jadi misalnya kita, ini tuh bisa buat stres, bisa juga buat kecemasan ya. Kan kita tegang di sini nih gitu. Intinya gini, ketika kita stres, adrenalin kan lagi naik gitu. Nah, kita tuh harus buang si adrenalinnya supaya kita tenang gitu. Jadi caranya gimana? Misalnya dengan kita begini-begini. Terus kita gini-gini. Terus tangan nih gini-giniin. Coba deh, enak deh. Kita gini-gini. Tangan. Cobain aja. Itu rileks kita jadinya. Kaki juga digoyang-goyangin gitu. Jadi kita berdiri, terus kakinya kayak kita nendang-nendang gitu yang kayak digini-giniin tapi kaki. Itu bantu banget. Misalnya kita cemas mau bicara di depan orang banyak gitu ya. Kita begitu-begitu dulu bisa. Atau secara rutin kita latihan. Aku ada ini aku suka ikutin juga. Itu it works gitu. Jadi kita latihan yang kayak tarik napas, terus buangnya gini. Tarik napas lagi, buang. Itu pengaruh. Cobain deh. Mungkin kesannya ih lucu banget sih, aneh banget ya gitu. Tapi dicoba deh. Itu teknik-teknik yang membuat apa ya, otot kita tuh semua jadinya rileks. Itu sangat-sangat pengaruh. Terus atau misalnya kalau anak-anak gitu ya, lagi adrenalin tinggi ya suruh lari-lari aja dulu gitu. Baru habis itu dia bisa ujian dengan tenang gitu misalnya. Itu bisa begitu. Jadi intinya kalau lagi stres itu kan adrenalinnya lagi tinggi, tapi kita lagi butuh untuk tenang ya udah kita keluarkan dulu gitu. Sama untuk relaksasi juga bisa juga dengan pijat. Pijat itu wah bagus banget sebenarnya, makanya bayi-bayi juga banyak kan pijat gitu. Pijat itu bagus banget. Dan bisa juga dengan essential oil. Essential oil kayak ada minyak apa? Ilang-ilang, lavender. Itu tuh bikin calm. Ada research-nya mengenai hal itu. Jadi gini, saya ngelihat kalau kita menghadapi stres dan kecemasan itu harus holistik. Holistik artinya apa? Bukan cuma dari sisi psikologisnya doang, nggak bisa. Makanya harus ada fisiologisnya juga kan tadi, teknik relaksasi segala macam. Essential oil itu juga pengaruh untuk menurunkan kortisol kita. Ngaruh. Nah, kita tuh punya baby massage oil yang tadi Stella udah cerita. Itu adalah lavendernya dan ada juga eh, baby massage oil kita itu punya terdiri dari berbagai macam oil yang bisa membantu rileks. Makanya buat bayi bisa membantu untuk bayinya lebih tenang, bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena oil yang ada di baby massage oil itu bisa menenangkan. Nah,
Memang namanya baby massage oil, tapi kita juga bisa pakai. Kita bisa pakai sambil kita pijat atau kita cuman taruh aja di sini untuk kita menghirupnya gitu. Jadi ini aku rekomen banget kalau kita sering stres dan cemas, pakai deh baby massage oil kita karena dia punya banyak sekali oil yang bagus untuk menenangkan daripada kita mesti beli satu-satu oil banyak banget gitu. Ini udah ada satu paket di baby massage oil. Terus apalagi penting untuk kita connect sama orang lain. Dapat support itu penting. Nggak harus kita rame-rame gitu. Kalau kita memang tipenya lebih introvert, 2 orang, 3 orang yang kita memang bisa enak, nyaman ngomong, sok atuh. Karena em, emosi itu jangan dipendam, ya. Kalau bisa punya teman yang bisa dipercaya, gitu. Nah, ini juga kalau buat anak-anak, masih remaja, kalau bisa punya kayak kakak mentor gitu. Kenapa? Karena tadi kan saya ngomong soal amigdala, terus ada soal otak berpikir. Nah, otak berpikir itu sebenarnya baru berkembang sempurna itu di usia 28 tahun. Untuk regulasi emosi, untuk manage itu di usia pertengahan 20-an, 28 itu baru berkembang sempurna. Makanya sangat baik kalau kita punya kakak mentor yang memang usianya sudah lebih matang. Sehingga bisa membantu kita untuk melihat mana yang baik, memilah mana yang buruk, yang seperti itu. Oke? Get supportnya juga mesti tepat. Jangan cuma teman sebaya kalau kamu masih usianya di bawah 28 tahun. Oke? Tapi ya nggak semua juga ya, berarti yang umur di atas 28 tahun itu berarti bisa memanage emosi dengan baik, jadi dipilih juga ya. Oke, selain itu apalagi olahraga, melakukan hobi, kegiatan yang menyenangkan. Nah, kalau related dengan stres dan kecemasan, sebenarnya bentuk olahraganya tuh lebih yang aerobik, lari, renang, yang lebih yang seperti itu, yang bisa untuk rilis stres dan kecemasan. Oke, kegiatan menyenangkan itu harus ada, mungkin healing-healing, main-main ke Bali, yuk, sini main gitu. Atau ke nature, ke alam. Jadi jangan selalu kita tuh healing-healingnya ke mall. Kita ke alam, cari cari gunung-gunung, cari hutan, cari pantai, cari taman gitu. Taman kota juga boleh gitu, nggak harus yang gimana-gimana. Oke? Dan nutrisi yang baik itu penting banget. Nutrisi yang baik itu bisa didapat dari mana? Yang pengaruh ke stres dan kecemasan. Bisa dapat dari kita makan biji-bijian, kacang-kacangan, itu bagus. Terus tanaman, sayuran hijau, itu juga bagus. Berry-berryan, kenapa? Karena berry ini tuh, berry dan dark coklat ya, dark coklat 70%, itu punya antioksidan yang tinggi. Nah, antioksidan yang tinggi itu pengaruh untuk bisa kita mengurangi stres dan kecemasan gitu. Nah, kalau di HDI kita punya Propoelix yang antioksidannya juga sangat tinggi. Nah, itu bagus banget. Flavonoid itu sangat dibutuhkan untuk reduce stress dan kecemasan. Clover honey kita mengandung flavonoid gitu. Ya, probiotik juga yogurt, kimchi itu juga bagus. Terus kita juga punya royal jelly itu yang memang bisa em, apa ya? Royal jelly itu punya manfaat mempengaruhi hormonal kita, sistem hormonal kita jadi lebih baik. Nah, itu bagus banget. Dan juga untuk menenangkan saraf, itu royal jelly. Makanya untuk stres dan kecemasan, dia sangat baik sekali untuk kita konsumsi. Plus tidur yang cukup. Percuma udah melakukan itu semua, tapi kita tidurnya kurang. Nah, buat yang masih remaja, eh, ini lebih ke mama papanya kali ya. Remaja itu sebenarnya butuh tidur itu lebih banyak dari anak-anak loh. Jadi lebih banyak dari kita gitu. Kita kan 6 sampai 8 jam. Sebenarnya remaja itu 9 10 jam, 11 jam itu sebenarnya karena mereka mengalami banyak sekali perubahan. Dan memang mereka pun jam tidurnya cenderung jadi lebih malam. Makanya kan kalau sekolah nggak mungkin ya bisa tidur lebih lama. Ya kalau mereka weekend mau tidur lebih lama ya nggak apa-apa lah sekali-sekali gitu. Karena sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Oke, wih, udah jam segini. Mari kita lanjut. Pas ya, oke ya.
Bisa diterima penjelasannya? Pengennya tuh banyak yang dicobain, tapi gimana dong? Kan faktor waktu juga ya, gitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang apa yang berbeda? Yang berbeda adalah gini, eh stres sama kecemasan sama-sama nih ada cognitive reframing namanya. Tapi fokusnya beda. Cognitive reframing itu adalah berusaha untuk memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Em, Mengubah pola pikir lah. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau stres, kita tuh lebih cognitive reframingnya belajar untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Apa yang ada dalam kendali kita. Karena ada hal-hal di luar kendali, ada hal-hal di dalam kendali kita. Jadi kita perlu belajar lagi, memiliki skill untuk membedakan mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Dan kita belajar untuk lebih fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ya, itu bisa dicoba deh, cek. Misalnya ada suatu masalah tertentu, coba dicek mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya ibu yang baru punya anak gitu, anak malam-malam kebangun-kebangun terus, ya itu kan nggak bisa kita kendalikan ya gitu. Jadi dilihat baik-baik, coba dipilah mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak. Lalu dicek lagi, mana yang kita butuh bantuan, bisa sebenarnya menerima bantuan dari orang lain. Ya udah, kita coba minta bantuan orang lain untuk hal itu. Kayak gitu ya. Terus, apalagi yang membedakan time management? Kalau stres berarti kan harus belajar apa? Time management. Harus bisa membuat prioritas. Di breakdown tasknya, mana yang harus duluan, mana yang belakangan. Dan terutama lagi harus bisa punya boundaries. Learn how to say no. Kalau memang kita udah overload banget dan memungkinkan buat kita untuk menolak, ya tolak aja gitu. Harus berani, jangan karena tapi aku nggak enak gitu. Harus bisa, kalau nggak kita yang burn out. Oke. Terus belajar juga identifikasi. Sebenarnya sumber stresnya itu apa aja sih saya? Dan sebisa mungkin coba di breakdown secara lebih spesifik. Karena kan tadi saya bilang ya, kecemasan itu juga mempengaruhi stres. Jadi misalnya ada suatu hal yang stressful dan di dalamnya sebenarnya juga dipengaruhi oleh kecemasan, ditulis saja. Itu sebagai source of stress juga. Jadi coba ditulis, di breakdown gitu. Supaya makin kelihatan apa sih permasalahannya. Nah, kalau memang stresnya udah muncul, udah pas kadang-kadang nih ya, kenyataan ya pada saat kita menulis, karena kita jadi teringat lagi segala macam tuh bisa badan kita tense lagi tuh. Langsung tuh bisa. Nah, ketika itu terjadi, kita lakukan stop dulu, kita lakukan relaksasi dulu. Tadi ya, dengan berbagai macam teknik relaksasi itu. Kalau udah, baru mulai lagi. Jadi gitu ya. Kita coba lakukan ini sendiri. Kalau tidak bisa, baru kita perlu bantuan. Journaling. Journaling ini bagus banget. Fungsinya beda journaling untuk yang stres sama yang cemas. Jadi kalau yang stres itu sebenarnya fokusnya lebih kita kayak contohnya bikin gratitude journal gitu ya. Hari ini apa aja sih yang kita rasain gitu. Kita tulis feelings dan thoughts-nya kita gitu. Karena fungsinya ini sebenarnya lebih ke rilis emosinya. Supaya kita dapat insight apa sih yang jadi triggernya kita gitu. Ya, journalingnya lebih ke arah situ. Kita bisa dapat insight apa nih yang membuat kita stres sebenarnya. Kenapa sih eh, ini anak say no, aku langsung merasa kesel banget gitu. Pas dia dimintain tolong, dia nggak mau, kok aku kesel banget. Oh, mungkin triggernya adalah karena saya punya mindset bahwa anak itu harus selalu taat, misalnya gitu. Karena dulu saya harus sekali taat, misalnya kayak gitu. Jadi kita jadi tahu nih, itu sumber stresnya kayak gimana. Oke? Sebenarnya ini bisa digali lebih dalam, tapi kan kalau kayak gitu sih lebih baik dalam grup kecil atau one on one ya gitu. Tapi ini adalah teknik-teknik yang bisa kita pakai. Sebenarnya tekniknya banyak, tapi saya kasih hanya segini dengan harapan bisa langsung dipraktekkan, diterapkan ya. Kalau banyak-banyak kan malah jadi pusingnya masih. Dicoba dulu mana yang works buat kita, mana yang cocok, coba diterapkan. Oke, kalau yang kecemasan gimana? Kalau yang kecemasan, uh, cognitive reframingnya lebih ke arah
face your fear, jangan dihindarin. Tadi ya, kan kita udah bahas ya di awal, itu tuh myth pokoknya. Harus di apa ya? Hadapin lah gitu, harus dihadapin. Kenapa gini? Jadi saya cerita dikit ya, sebuah cerita deh gitu. Kenapa kalau avoid itu membuat kita malah semakin cemas? Karena gini, ada cycle-nya nih ketika kita cemas sebenarnya. Jadi ada hal yang membuat kita merasa cemas, terus ketika kita menghindar, lalu dia jadi tenang kan? Ada rasa aman. Nah, jadinya si amigdala ini jadi lebih anxious sebenarnya. Karena dia jadi lebih berjaga-jaga supaya kita tetap aman terus. Gitu. Gimana caranya ketika ada ini, kayak harus langsung dihindar. Tapi kalau kita menghadapinya, ketika sudah dihadapi, kan membawa perasaan tenang juga kan. Efeknya, tapi kita jadi lebih percaya diri. Kita jadi merasa ancaman itu, oh manageable ya, bisa saya atasi ya. Beda efeknya kan, sama kalau kita hindarin. Perasaan amannya sama, tapi dampaknya si amigdala jadi lebih anxious. Tapi kalau kalau misalnya yang kita hadapin, malah mungkin yang tadinya kita merasa jadi cemas ketika menghadapi itu, kita jadi ngerasa, oh ternyata safe kok, nggak apa-apa, ternyata saya bisa. Nah, jadinya berkurang kan kecemasannya. Oh ternyata nggak kenapa-napa, saya berenang di laut, jadinya mulai berkurang gitu. Jadi contohnya nih, eh, kan banyak ya suka takut dengan public speaking gitu ya, ngomong di depan umum, di depan kelas. Itu saya alamin sendiri sampai sampai kuliah juga S1 saya tuh masih yang kalau bisa tuh aku nggak ambil yang bagian presentasi gitu. Jadi kayaknya aku selalu menghindari gitu. Nggak udah langsung tegang duluan, udah nggak berani. Pokoknya namanya performance apa semua itu saya tuh takut gitu. Dan selalu berusaha menghindar gitu. Sampai suatu ketika memang akhirnya saya merasa kayaknya perlu diubah gitu ya. Harus belajar menghadapi. Saya masuk ke jadi guru TK, guru preschool kan jadinya ngadepin yang kecil-kecil dulu ya. Dan itu terus dilatih gitu ya. Nah, semakin kita mencoba dapat positive experience, kan amigdalanya tuh jadi kenal ya bahwa oh kita tuh nggak dalam bahaya loh kalau situasi ini gitu. Kita survive kok, nggak mati kok kalau bawain presentasi gitu. Jadi anxiety-nya lama-lama akan menurun gitu ceritanya ya. Biar kenapa jadi seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa nih dengan memaksa perasaan cemas pergi itu nggak bisa. Perasaan cemas, perasaan takut itu harus diterima dulu dan kita hadapi. Nah, kalau dulu orang tua kita tuh kadang langsung ditekan, nggak diterima perasaannya langsung harus diubah. It doesn't like that gitu. Kita harus belajar berubah. Kalau yang dulunya nggak pernah diajarin gitu, ya udah kita belajar sendiri. Kalau kita sebagai orang tua, kita ajarkan yang berbeda sekarang ke anak. Kita ajarkan skillnya untuk dia bisa mengatasi kecemasan. Karena ketika dia bisa mengatasi kecemasan, itu akan berpengaruh ke bagaimana dia menghadapi stres. Toleransi terhadap stresnya akan semakin besar. Gitu. Yang bahaya adalah generasi sekarang, kebanyakan orang tuanya itu overprotective. Anaknya ketinggalan buku, ketinggalan tas, kita yang bawa gitu ya ke sekolah. Anaknya ketinggalan PR, kita yang bawain ke sekolah gitu. Anaknya tidak pernah menghadapi yang namanya stres, konsekuensi. Kan konsekuensi itu kan membawa kecemasan pasti, membawa stres. Nah, itu kan sesuatu hal yang harus mereka hadapi sedikit demi sedikit. Kalau kita selalu menolong mereka, toleransi terhadap stresnya rendah. Makanya kemarin itu aku baca ya di berita di mana tuh, detik.com atau apa, dibilang generasi Z banyak yang dikeluarin dari kantor karena mereka kurang kurang bisa bersosialisasi, kurang tahan terhadap tekanan gitu. Tapi yang salah sebenarnya bukan bukan anak-anaknya lah ya, orang tuanya dong, itu pasti overprotective kalau kayak gitu. Jadi, ayo kita ajak anak kita untuk berani menghadapi tantangan, berani menghadapi rasa takut. Karena dengan dia bisa menghandle perasaan cemasnya, dia akan jadi lebih pede. Itu akan seperti eh, si amigdala itu jadi bisa lebih akurat dalam membaca situasi. Tadi kan aku bilang dia suka salah nih baca situasi. Kalau misalnya kita selalu facing our fear,
dia baca situasinya jadi lebih pas. Karena otak itu tuh wiringnya itu semakin sering di wire begitu, ya udah terbentuklah seperti itu. Kalau di wirenya avoidance ya terbentuknya begitu gitu. Kalau di wirenya kita facing, dia bisa baca jadi malah lebih tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Seperti tadi kan saya bilang, kalau ngomongin kecemasan, kita ngomongin bagaimana supaya kita tahu nih mana yang benar message-nya, mana yang tidak. Tapi kita terima semuanya. Perasaan itu kita terima. Nanti lama-lama bisa fine tuning dan kita makin lama makin pede dengan kemampuan kita. Paham ya? Saya agak lama di sini karena ini cukup penting. Ini cukup core yang juga berpengaruh ke stres. Oke? Nyambung ya? Oke, lanjut ya. Alah, udah mau jam 9. Aduh, Stella maaf. Oke, tinggal 3. Aku cepet deh, aku cepet. Grounding teknik. Grounding teknik ini, gini, kalau misalnya kita lagi benar-benar cemas banget ya. Kalau tadi kan ngomongin stres itu kan kita yang gini-gini lah. Kalau ini nih kita bisa dengan tarik napas, iya pasti membantu. Tapi kalau masih nggak bisa juga, intinya gini, kita berusaha untuk mengalihkan dulu pikiran kita terhadap apa yang kita rasakan sensori kita saat ini. Gitu. Jadi kita nggak fokus dengan kecemasannya. Ada teknik grounding yang namanya 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, tadinya aku pengen ngajak kita sama-sama, tapi ya udahlah ya, waktunya terbatas. Tapi gini intinya, 5, 4, 3, 2, 1. Cari 5 hal yang bisa kamu lihat. Gitu. Langsung dilihat, ada apa aja di sekitar kita yang bisa kita lihat. Fokus kita ke situ. 4 hal yang bisa kita pegang, langsung kita pegang. Rasanya kayak gimana ya, teksturnya kayak gimana, kita fokus ke situ. 3 hal yang kita bisa dengar. Oh, kayak aku sekarang, aku dengar suara AC. Oh, aku dengar suara ada gonggongan anjingku sedikit, misalnya kayak gitu. 2, fokus dengan apa yang kita cium. Bau apa ini, ada sense apa. Dan 1 hal yang bisa kita taste. Misalnya, kita minum gitu, ada taste-nya nggak? Atau kalau nggak ada apa-apa, ya udah kita taste air liur kita kayak gimana gitu. Tapi kita fokus ke situ. Nah, itu membantu, itu namanya mindfulness teknik juga ya. Grounding teknik ini, mindfulness artinya kita berusaha untuk membuat kita fokus ke apa yang lagi terjadi sama tubuh kita, sensori kita. Gitu. Oke? Ada juga mindful observation. Jadi kita eh, cek apa ya? Perasaan kita apa? Pikiran kita apa, tapi tanpa judgment. Dulu saya burn out banget waktu yang tadinya working mom gitu ya, jadi mendadak um, stay at home mom, terus pindah rumah, pindah kota, jadi saya nggak punya support system, itu saya burn out, dan teman saya mengingatkan, coba deh um, kamu keluarin apa pikiran kamu, perasaan kamu, catat tanpa judgment. Jadi tanpa judgment tuh maksudnya gini, eh aku tuh ngerasa capek banget gitu. Tapi nggak usah pakai, aku ngerasa capek banget. Harusnya kan nggak perlu capek ya, gitu. Nggak usah pakai harusnya. Eh Thoughts dan feelingsnya aja. Makanya ngaruh nih journaling. Ketika kita journaling, kita tuh nulis ada thoughts apa aja, feelings apa aja gitu. Itu tuh untuk lebih membuat itu menjadi mindful aja terhadap apa yang lagi kita eh, rasain. Itu bedanya sama journaling yang ada di stres. Oke, rasanya itu aja ya yang mau saya share sebagai penutup. Belum. Kapan perlu bantuan profesional? Kalau stres itu berarti kalau udah mengganggu aktivitas harian ya. Jadi misalnya saking stresnya kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Hubungan juga jadi terganggu, kerjaan terganggu gitu ya. Itu tuh berarti udah ganggu. Itu kita harus bantuan profesional. Atau burnout, kewalahan. Waktu itu saya udah burnout. Untungnya saya punya teman yang psikolog klinis, jadi saya tinggal ngobrol sama dia gitu untuk menerima bantuan profesional. Terus stres kronis yang memang udah mempengaruhi kesehatan fisik tadi ya, udah jadi ada penyakit jantung, penyakit jadi insomnia, jadi macam-macam, itu berarti kita butuh bantuan profesional. Kita udah coba semua teknik tadi, it doesn't work gitu, nggak bisa. Berarti butuh bantuan, karena kadang-kadang kita melakukan teknik yang sama dengan dibimbing itu jadi lebih bisa.
gitu, oke? Nah, kalau yang kecemasan, kalau misalnya kita memang kecemasan tuh udah nggak terkendali ya, kita misalnya lagi cemas, terus kita coba deh skala 1 sampai 10 gitu. Kalau misalnya masih 4, 5, oh ya masih oke lah. Tapi kalau misalnya kecemasan itu udah di angka 7, 8, 9, dan itu hampir setiap hari, bahkan bisa sampai 6 bulan, itu udah harus wajib banget minta bantuan profesional. Atau panic attack. Panic attack tuh yang kayak bener-bener intense feeling banget, yang sampai, wih, langsung kayak napasnya udah bener-bener yang eh, susah, terus langsung kayak berkeringat semua, langsung kayak pusing, itu panic attack tuh. Kayak jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu berarti butuh bantuan profesional ya. Apalagi kalau sampai sesak napas, ya udah sih, masa mau nunggu nggak bisa napas sih, mati dong gitu kan. Minta bantuan ya. Terus kalau kita avoidance behavior terus-terusan yang memang bikin kita jadi nggak berani pergi ke apa ya, misalnya nggak berani pergi ke sekolah, nggak berani apa, jadi terganggu kehidupan kita. Nah, itu udah perlu minta bantuan. Psikosomatis juga udah mesti minta bantuan profesional ya. Ngerasanya ada penyakit tertentu tapi pas dicek ternyata nggak ada apa-apa, better ke minta bantuan profesional. Bisa ke psikolog klinis, bisa ke psikiater, ke konselor. Mungkin di awal-awal kalau mau konselor dulu bisa, nanti konselor kalau dia nggak bisa membantu, dia akan refer ke psikiater ataupun ke psikolog. Gitu, oke? Nah, terakhir, dengan kita bisa mengimplementasi manajemen teknik untuk kita memanage stres dan kecemasan, kita bisa deh pasti untuk punya eh, balance secara emosional, secara fisik, untuk kita bisa lebih sehat, bisa lebih happy dalam menjalani kehidupan ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini aja yang bisa aku share hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Wah, ini lengkap, kap ya. Bener-bener ini ilmunya tuh A to Z banget ya, yang tentang stres, kecemasan, ciri-cirinya, bahkan sampai teknik-tekniknya. Wah, ini bener-bener ilmu yang mahal banget ya, rekan-rekan. Kalau mengikuti bener-bener HEG ini sangat bisa diterapkan ya sehari-hari. Nah, cuma Bu Laura, kita ada beberapa pertanyaan nih dari partisipan hari ini. Nah, sambil menunggu Bu Laura memilah-milah pertanyaan yang akan dijawab setelah ini, saya sambil share dulu ya. Tadi kan ada Bu Laura tuh ada nge-spill produk-produk HDI yang bisa membantu kita untuk mengelola stres dan kecemasan ya dari nutrisinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membeli produk HDI ini secara murah dan gratis, caranya gimana? Nah, ini ya. Caranya hanya dengan menjadi member di HDI, maka kita akan mendapatkan harga produk yang lebih murah. Karena ketika kita member, ada 3 benefit nih yang bisa kita dapatkan. Yang pertama sebagai konsumen, tentunya langsung ada diskon belanja di bulan pertama kita jadi member, langsung tanpa minimum pembelanjaan dapat diskon 10% sampai 150.000. Lalu dapat cashback Nektar nih, khususnya kalau bulan ini lagi ada promo anti crack ya. Nah, itu dapat cashback Nektar. Makanya harus punya ya membernya ya, supaya Nektarnya ini bisa kita dapatkan dan gunakan. Ini tuh Nektarnya untuk diskon belanja berikutnya gitu ya. Lalu ada juga subsidi ongkir seluruh Indonesia, free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter di HDI, promo bulanan yang berbeda-beda dan menarik ya, dan juga ada majalah. Jadi teman-teman tuh kalau udah jadi member HDI bisa dapat ilmu tuh banyak dan di mana-mana. Dari majalah juga bisa ya. Nah, kalau udah cocok sama produknya, pengen nih kita menjual lagi gitu ya. Itu bisa menjadi seller. Atau ketika kita sharing dan ada teman, kenalan, teman kantor, saudara gitu ya, itu berbelanja melalui kita tuh bisa dapat komisi loh. Sebagai seller ini komisinya 10 sampai 15%. Dan ada fasilitas langsung akses ya ke portal bisnis online di HDI One dan juga online store di HDI Store.
Dan yang ketiga, saya pengennya jual produk HDI dalam skala besar nih. Saya pengen membangun tim, membangun jaringan bisnis. Itu bisa juga kita membuka peluang, semua member itu bisa memanfaatkan peluang ini, yaitu sebagai networker atau distributor. Distributor ini hubungannya nggak cuma ke konsumen, tapi kita hubungannya ke agen atau reseller nih. Jadi nggak cuma sharing tentang produk, tapi kita juga sharing tentang peluang usaha di HDI. Benefitnya apa aja nih? Yang pertama, sumber pendapatan tidak terbatas. Yang kedua, komisi 5% dari omset grup. Yang ketiga, ada ekspansi usaha mudah dan luas. Apalagi HDI kan sudah multinasional ya. Kalau rekan-rekan punya kenalan di Singapura, Hong Kong, Malaysia, itu bisa banget ngembangin HDI sampai sana. Lalu special coaching dan mentoring. Ini nggak perlu khawatir ya, mau dari background apapun, lulusan manapun, itu bisa menjalankan bisnis ini. Karena ada mentornya. Gimana nih cara joinnya? Mudah banget. Hanya dengan registrasi 50.000. Tapi kalau rekan-rekan langsung nih registrasi ya sekarang, langsung mengontak orang yang mengundang rekan-rekan ke sini, itu kita berikan free registration untuk menjadi member HDI. Wah, ini sih nggak ada ruginya ya, malah untung banget ya kalau kita jadi member HDI. Nah, kalau sebagai networker, itu gimana sih potensinya, Stel? Nah, ini saya punya contoh ya. Anggaplah kita 1 tahun rutin dan konsisten mengembangkan bisnis ini dengan cara setiap bulannya, misalnya nih Anda orang yang sangat sibuk atau Anda punya kenalan tuh minim banget gitu ya. It's okay. Sebulan kita komitmen, oke, kita mendapatkan 1 orang partner bisnis baru tiap bulannya yang mengerjakan sama seperti kita kerjakan. Artinya dia pun sharing dan tiap bulan dia pun dapat 1 orang yang mengerjakan hal yang sama. Kebayang ya? Nah, bulan pertama misalnya nih saya gitu ya. Saya sharing, dapatlah 1 tim A, misalnya si A. Nah, jadilah saya dan si A berdua ya. Bulan kedua, saya dapat lagi nih tim, namanya si B. Tim saya sebelumnya si A juga sharing dan dapat tim yang baru lagi, si C, alias kita berempat, Stella, A, B, dan C gitu ya. Jadi berempat timnya. Nah, bulan ketiga kita yang sebelumnya berempat masing-masing dapat 1 orang partner bisnis lagi nih, sehingga menjadi 8 orang tim yang menjalankan bisnis ini bersama-sama. Dan ini terus kita konsisten, kita lakukan. Kalau bulan keempat gimana? Dari 8 masing-masing dapat 1 jadi 16. Bulan kelima dari 16 jadi 32. Bulan keenam, nah setengah tahun ya. Setengah tahun menjalankan bisnis HDI dengan minimal seperti ini ya. Udah kekumpul 64 orang tim. Yang di sini tuh income kitanya dari omset tim ya. Ini bukan kita jualan sendiri. Tapi dari omset tim itu kita bisa mendapat 2,88 juta. Jadi di bulan ke-6 saja kita sudah bisa menikmati produk-produk HD itu secara gratis. Ya, nah sekarang kalau kita lanjutkan gimana nih? Bulan ke-7, 8, dan seterusnya sampai bulan ke-12 terkumpullah 4.096 orang tim yang kita tuh sebenarnya cuma dapat atau cuma cari langsung tuh 12 orang. Sisanya itu dari mana? Dari network, dari kenalan ke kenalan. Nah, dan potensi pendapatan di bulan ke-12 itu sampai 184.320.000 dalam 1 bulan. Perlu catatan di sini, bulan ke-12 dapat 184 juta dalam 1 bulan. Bisnis apa rekan-rekan yang bisa menghasilkan dalam setahun di bulan ke-12-nya itu bisa dapat 184 juta dengan modal minimal, dengan fasilitas yang sudah disediakan. Ya, nah itu HDI bisa memprovide ini semua, memfasilitasi ini semua, sehingga amit-amit kita dari ini ya, kalau misalnya teman-teman merasa,
ini sih hitung-hitungannya muluk-muluk banget, style gitu ya. Nggak kebayang dapat 100 juta dalam 1 bulan dengan modal minimal. Ya kalau modal miliaran ya udah biasa ya. Nah ini modalnya minimal. Caranya gimana nih? Nah atau kalau kalau banyak yang nggak jalan gimana nih? Oke, 90% itu nggak jalan. Atau ini let's say 10% doang gitu yang berhasil. Hanya dengan potensi 10%, bulan ke-12 kita masih bisa dapat potensi untung 18,4 juta. Menurut saya ini oke banget sih. Kita kerja, anggaplah fresh graduate, karena ini juga hal yang baru ya di bisnis ini. Fresh graduate mana dalam setahun langsung bisa dapat gaji 18 juta. Ya, sedangkan di ini HDI itu sangat mungkin dan sudah banyak yang membuktikan. Bukankah peluang bisnis ini merupakan suatu jalan ya untuk apalagi orang-orang di sini makin susah cari kerja, buka usaha makin banyak tantangannya. Ya, siapa tahu Anda yang mendengarkan sesi ini hari ini adalah peluang untuk Anda. Ya, next, selain material, kita juga punya banyak benefit lainnya. Tadi konsultasi kesehatan, kecantikan gratis, rekognisi, kita dapat penghargaan, kita kerja tuh dapat penghargaan, dan juga cash award mulai dari 1 juta sampai 1 miliar. Kita juga bisa mendapatkan royalti dan menjadi pemegang saham di HDI. Lalu konsultasi bisnisnya juga disediakan. Training bisa diikuti secara gratis. Lalu trip ada nasional, internasional itu dikasih juga free ya sebagai reward. Dan yang pasti ketika kita konsumsi produknya dan menjalankan bisnisnya, yang pasti kita dapat adalah kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Wah, ini banyak banget keuntungan yang bisa didapatkan. Dan untuk lebih detailnya nih, kayak gimana, rekan-rekan langsung dicatat ya, langsung catat. Bisa ikuti Hero Startup. Ini adalah sesi untuk member-member baru dan juga Commission One Plan. Ini bagaimana sih hitung-hitungan profit di HDI? Benefitnya apa aja? Hak saya apa aja? Nah, bisa ikuti di sesi ini ya, Commission One Plan. Oke, Bu Laura, gimana Bu Laura? Udah selesai memilah-milah pertanyaannya? Siap menjawab pertanyaan dari rekan-rekan di sini? Kayaknya udah pada nggak sabar nih pertanyaannya dijawab. Oke. Oke. Nah, untungnya pertanyaannya nggak terlalu banyak ya. Semoga karena sudah cukup jelas ya, bukan karena aduh bingung ya pusing ya gitu. Jadi eh mungkin aku mulai dari yang paling bawah. Jadi dari Dokter Dwi Reski Amalia bilang apa sih yang bikin generasi muda saat ini banyak sekali yang suka overthinking, anxiety disorder, terus lebih mudah kabur gitu, flight gitu tanpa berpikir untuk fight ketika ada masalah. Gimana cara menghadapinya? Karena udah dikasih sugesti positif, cara-cara relaksasi, dibimbing untuk memecahkan masalah sendiri, kebanyakan menolak gitu, merasa tidak mampu. Nah, mungkin kalau saya sih ngelihatnya gini ya. Tadi saya sempat mention ya, generasi muda itu memang jadinya lebih mudah flight karena gini, eh kehidupan sekarang itu kan serba instan ya, serba cepat gitu. Dan kita sebagai orang tua kita tuh, orang tuanya Gen Z, orang tuanya Gen Alpha, terkadang itu juga tidak mempersiapkan anak-anak, meluangkan waktu lebih untuk menghadapinya. Dalam arti gini, kalau zaman dulu didiemin aja, mereka udah bisa belajar sabar, mereka udah bisa belajar yang namanya mesti persistence ngapa-ngapain. Ya iyalah ya, orang saya aja zamannya masih komputer pertama kali bisa nyambung aja baru yang masih net not. Saya aja ngalamin kayak gitu loh. Kalau sekarang kan semua serba cepet. Apa yang mereka mau udah langsung dapat. Apa yang mereka eh kema apa ya keinginan untuk mesti fight untuk memperoleh sesuatu itu pengalaman itu jarang sekali mereka dapatkan kalau misalnya orang tuanya nggak terlalu memberikan opportunity gitu. Di saat ini tuh kayak gitu. Mereka bosan dikit udah langsung dikasih gadget.
Karena kehidupannya tuh sekarang seperti itu. Orang tua, sebagai orang tua, kita harus lebih secara sengaja mengajarkan anak tentang persistence, tentang resilience, tentang kesabaran, itu harus secara lebih sengaja. Kalau anak produk zaman dulu, didiemin aja mereka udah terbentuk hal-hal itu, gitu. Ngaruh ya. Jadi kalau ditanya kenapanya ya mungkin karena seperti itu. Dan mereka juga nggak terbiasa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena memang ada kecenderungan generasi yang orang tuanya si Gen Z ini memang lebih helikopter parenting. Itu ada hasil researchnya gitu. Mungkin karena dulu mereka susah dan sekarang udah lebih enak dan akhirnya mereka tuh apa-apa nggak pengen anaknya susah. Jadi protektif banget. Anaknya makanya dulu kan ada guru mukul masih nggak apa-apa. Sekarang guru mukul, oh langsung orang tua tuh maju gitu. Bukannya saya setuju dengan memukul anak, saya tidak setuju dengan memukul anak. Tetapi cara orang tua yang langsung maju eh, membela ketika apa ya anak merasa kesulitan itu yang membuat anak nggak punya pengalaman menyelesaikan sesuatu. Terus kayak misalnya mengerjakan tugas rumah, nyuci, ngepel segala macam itu udah sangat jarang. Kalau dulu orang tua punya anak banyak, kakak-kakak udah terbiasa memang harus mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, jagain adiknya. Kalau sekarang kan enggak. Nah, itu semua berpengaruh ke bagaimana mereka jadinya ngerasa gini, anak yang diajak mengerjakan tugas di rumah itu punya rasa percaya diri yang lebih dibandingkan anak yang nggak pernah punya chores di rumah. Itu ada penelitiannya gitu. Jadi kalau mau anaknya nggak mudah menyerah, mau mereka menghadapi masalah segala macam, ya mulai dari hal-hal gitu di rumah sebenarnya. Coba ajarkan mereka untuk secara bertahap biarkan mereka menyelesaikan masalahnya mereka gitu, nggak langsung kita interfere. Nah, kalau udah terjadi kayak gitu gimana? Berarti memang harus ada bantuan kerjasama dari orang tua dan pastinya juga pasti ada pengaruh gadget dan sosmed. Karena perbandingan yang mereka lihat itu sangat luas. Dan sosmed itu membuat segala sesuatunya kan terbiasa cepat-cepat-cepat. Kalau disuruh relaksasi, susah. Iyalah, relaksasi itu sesuatu yang lambat. Yang membuat dia grounded gitu. Nggak terbiasa, susah buat fokus. Nggak nyaman buat mereka. Nah, itu perlu latihan, memang harus dipaksa. Kalau perlu detox, detox gadget, detox sosmed. Kenapa? Supaya mereka eh, bisa kayak lebih lambat dulu sedikit gitu hidupnya dari segala sesuatu yang cepat-cepat itu gitu. Itu mungkin bisa membantu. Kayak belajar regulasi emosi itu penting karena kan stres tadi juga pasti eh, sama kecemasan itu pengaruh dengan regulasi emosi. Lalu baru biarkan mereka bisa dapat pengalaman keberhasilan yang sedikit demi sedikit tadi bertahap gitu untuk face their fear-nya ya pelan-pelan gitu. Jadi harus punya, karena kan mereka udah merasa tidak mampu, jadi mereka harus dikasih sedikit keberhasilan, bahkan mulai dari chores kalau misalnya anak-anak SMP, SMA, kasih tugas rumah gitu, bukan cuma urusannya les dan sekolah, nggak gitu, kurang kalau les dan sekolah. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih, tapi memang ini tantangan buat semua dan saya mungkin ngomongnya lebih ke kalau kita sebagai orang tua, ayolah kita ajarkan anak untuk bisa lebih tough. Kita sayang, iya, tapi kita bimbing dia untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan usianya. Itu penting banget. Jangan selalu ditolong, jangan selalu kita helikopterin gitu. Paling itu ya. Sama tadi ada soal karakter, personality, tadi kayaknya udah sempat aku bahas dikit ya. Kalau perfeksionis, self-esteem mungkin jadinya lebih cenderung bisa punya masalah ini gitu. Terus kalau udah trauma, eh, sebenarnya ada namanya cognitive behavior technique itu bisa dan kita coba face your fear bertahap gitu kalau yang tadi ya misalnya takut kodok gitu coba deh eh apa ya takut kodok kalau misalnya takut kodoknya banget banget sampai panic attack itu langsung minta bantuan profesional ya tapi misalnya masih bisa nih ada teman bareng teman yang memang suportif sama kita terus ada kodok deket situ nah dia kodoknya agak jauh dari kita gitu ya terus kita yang ngobrol di dekat situ gimana perasaannya terus sambil teknik grounding sambil bernapas, terus coba grounding teknik yang 5 4 3 2 1 sambil ada kodok di sebelah gitu. Bisa. Pelan-pelan seperti itu, lama-lama makin dekat makin dekat. Gitu. Oke, secara singkat seperti itu. Semoga bisa menjawab dan semoga hari ini uh, bisa bermanfaat ya buat kita semua. Itu aja Stella.
Wow, kita kasih applause dulu ya buat Bu Laura ya. Ini benar-benar lengkap dan helpful ya jawaban-jawabannya ya. Semoga. Ini semoga teman-teman di sini terjawab ya segala kecemasannya. Dan di sini benar-benar bisa mempraktekkan nih apa yang sudah ilmu-ilmunya tadi ya kayak teknik pernafasan itu memang ngaruh banget ya rekan-rekan boleh langsung dicoba kalau misalnya aduh udah mulai overthinking, udah cemas, panik gimana coba tenangkan diri dulu atau tadi ya journaling segala macam itu boleh dipraktekin ya rekan-rekan ya. Oke, baik kalau begitu tidak terasa sudah jam 9 lewat ya kalau di Bandung nih WIB. Kalau di Bali ini udah jam 10 ya Bu ya. Betul. Ini, tapi partisipannya masih pada stay nih. Wah, keren Ya, banget ya. Ini senang kita rekan-rekan. sama-sama ya. Ya, soalnya materinya menarik banget ya. Nah, jangan lupa nantikan Heroes Enterpriser Gathering yang gak kalah menariknya di bulan depan ya, di bulan November. Saya sekali lagi berterima kasih banyak untuk Bu Laura dan juga semua partisipan yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, semoga sesi ini bermanfaat dan sampai jumpa di Heroes Enterprising Gathering berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.